Halo everyone in the world, kembali lagi di UFM bersama saya Sile. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film Korea yang berjudul My Boss, My Hero yang dirilis tahun 2001. Jadi tak perlu berkicau ria, langsung saja simetriskan posisi Anda, fokus ke suara saya, dan selamat menonton. Kisah akan berfokus kepada seseorang bernama Dusik. Diketahui beliau adalah seorang yang mempunyai jabatan ketua di antara gangster yang ada di kota Seoul. Suatu ketika Dusik berhasil memperluas area kekuasaannya di Seoul, yang dimana hal itu membuat pimpinan dari gangster itu makin suka dengan Dusik. Namun hal itu tampaknya sedikit ditentang oleh tetua lainnya. 이게 막힌다는 건 말도 안 되는 소리는 맞습니다. Dan ketika Dusik akan dijadikan pimpinan di daerah Myeongdong, dikarenakan Dusik tidak lulus SMA, sang pemimpin pun menyuruh Dusik untuk menyelesaikan pendidikan SMA-nya terlebih dahulu. 고등학교 졸업장만 따와. Perkenalkan, ini adalah Kim Sang-du, tangan kanan dari Dusik, yang cukup berpendidikan. Sedangkan yang satunya lagi bernama Head, manusia yang sudah tidak tertolong lagi kebodohannya, tapi selalu sok tahu dalam segala hal. Yang padahal Head hanya mengerti tentang perkelahian dan pengenciritan saja. 막 하루에 12번 난다, 12번 나, 12번 나. 뭐라고 이 새끼야. 이 기본이 안 된 새끼야. 에이 기본이 안 된 새끼야. Dan akhirnya Dusik pun memutuskan untuk mendaftar sekolah agar bisa mendapatkan ijazah SMA-nya. Sang-du kemudian menemukan sekolah swasta yang menurutnya sekolah itu cukup bagus, yakni SMA Sangchun. Dusik bisa masuk ke sekolah itu dengan persyaratan bahwa ia harus memberikan sumbangan ke sekolah itu. Dan di sini Sang-du juga memanipulasi umur Dusik agar terlihat lebih muda. Tibalah di mana hari pertama Dusik sekolah. Dusik pun memutuskan untuk turun di pinggir jalan, yang mana bisa dikatakan jaraknya masih cukup jauh dari sekolahnya. Hal itu bertujuan agar Dusik tidak terlalu mencolok. Namun tiba-tiba Dusik kebingungan melihat anak-anak lainnya yang berlarian menuju ke sekolah. Sontak ia pun ikut berlari, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba ia melihat dompet seorang siswi yang terjatuh dan bergegas untuk mengambilnya. Karena hal itu membuat Dusik terlambat masuk sekolah. Ternyata mereka berlari karena sudah tahu akan terlambat masuk sekolah. Dusik pun dan beberapa teman lainnya dihukum, yang mana Dusik dipukul oleh salah satu guru bernama Mr. Jo karena keterlambatannya tersebut. 예. 저 오늘 전화 갔습니다. 야 이놈아 그럼 전화 왔다고 진작 얘기를 해야지 이놈아. 괜찮아. 괜찮아 임마 일어나. 이 새끼가 야 이 새끼야 지가 그래? 야 이 겁대하려는 놈아. 알아맞아 이 싸가지 없는. Kemudian kita pun diperlihatkan seorang cewek tapi cowok yang bertulang lunak yang sedang berdandan di kamar mandi. Tak lama kemudian tibalah seorang siswi bernama Kim Yoo-jun yang ingin masuk ke WC. Tiba-tiba keluar 3 siswi yang diduga telah merokok di dalam WC tersebut. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka, sampai perkelahian tidak dapat terhindari di antara mereka. Perselisihan itu pun akhirnya membuat mereka semua dibawa ke ruang guru untuk mendapatkan hukuman. Namun sayangnya kelompok Yunju yang mendapatkan hukuman, sedangkan kelompok dari Jinhae dibebaskan begitu saja. Saat jam masuk sekolah dimulai, Dusik terlihat gugup di hadapan siswa-siswi lainnya, terutama kepada salah satu siswa berandalan yang bernama Panjul. Sampai ketika Dusik disuruh memperkenalkan dirinya, ia malah menanyakan apa kalian sudah makan. Jelas, hal itu membuat siswa lainnya bingung mendengar hal tersebut. Kini hari-hari buruk Dusik pun dimulai. Di sekolah, Dusik selalu mendapatkan bulian oleh Panjul. Di sini, Panjul in the gang pun selalu meminta uang kepada Dusik. Dusik pun tidak pernah melawan akan hal itu. 아유, 씨. 야, 사이좋게 못 지내, 이 새끼. 그러니까. 많이 묵었나? 더 먹고 토해버려. Ia menerima semua bulian itu meskipun sebenarnya Dusik sudah kesal. Semua itu ia lakukan agar tidak mendapat masalah di sekolahnya dan bisa lulus tepat waktu. Suatu hari pun Dusik lupa membawa makan siangnya, sehingga meminta Sang-du untuk mengantarkan makan siangnya. Dan ketika Sang-du mengantarkan makan siangnya, tanpa sengaja ia bertemu dengan guru cantik yang bernama Miss Lee. Sang-du pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.
yang dimana guru tersebut telah berhasil menarik perhatian dari Sangdu dan memikat hatinya. Hal itu pun langsung membuat Sangdu untuk mengajak guru tersebut untuk makan siang bersamanya. Berpindah kepada guru yang sedang melakukan rapat yang mana mereka membicarakan bahwa keuangan SMA Sangchun sedang bermasalah. Dan juga dikabarkan bahwa divisi urologi mengalami penurunan dalam segi pemasukan. Oleh sebab itu, setiap siswa laki-laki yang belum disunat diminta untuk menggunakan jasa rumah sakit tersebut dan tentu saja hal itu tidak gratis. Para siswa laki-laki pun melakukan sunatan massal di rumah sakit sekolahnya. Dan ketika giliran Dusik, para dokter pun kaget melihat persenjataan lengkap milik Dusik yang memiliki banyak manik-manik. Dan yang lebih parah adalah para dokter lupa memberikan obat bius kepada Dusik ketika disunat, dan tentu saja hal itu membuat Dusik teriak bahagia. Yang jelas rasa sakit yang ia rasakan hinggap sampai ke pankreas. Tibalah pulang sekolah dengan keadaan persenjataan yang dilecehkan. Dalam perjalanan pulang tanpa disengaja, ternyata ada seorang gangster lainnya yang melihat Dusik sedang memakai seragam sekolah. Ia pun segera melaporkan hal itu kepada bosnya. Keesokan harinya, di sekolah Panjul in the Gang tak sengaja melihat keseksian dari Guru Lee. Dan terjadilah ketegangan yang menyiksa si Jason yang baru saja disunat bangun seketika. Ya, kaum laki-laki mengertilah rasanya seperti apa. Lanjut. Di kelas bahasa Inggris, Dusik yang telah mengerjakan semua PR-nya dengan benar sehingga membuat Miss Lee kagum. Yang mana padahal PR tersebut telah dikerjakan oleh Sangdu. Di sini sebelumnya Sangdu mengaku kepada Dusik bahwa ia sedang berkuliah saat ini. Namun ketika Dusik menelpon ayahnya dan menanyai tempat kuliah Sangdu, ternyata Sangdu tidaklah berkuliah. Bahkan Sangdu juga sempat diusir dari sekolahannya. Karena mengetahui hal itu, Dusik pun memarahi Sangdu. Namun tiba-tiba Panjul and the Gang melihat Dusik dan datang menghampirinya. Dusik yang tak ingin rahasianya terbongkar merelakan dirinya dibully oleh Panjul. 잔마리가 야, 동포라, 짭새. 참나. 씨발로. Keesokannya di sekolah, beberapa anak dimarahi oleh wakil kepala sekolah karena mereka belum membayar uang album wisuda. Tak lama datanglah Mr. Joe dan menyuruh mereka semua untuk duduk. Kemudian diperlihatkan bahwa kepala sekolah sedang marah dikarenakan nilai matematika Jihe jelek, yang mana guru matematika itu adalah Mr. Joe. Dan tampak Jihe juga sedang mendapatkan masalah di kelas bahasa Inggrisnya dikarenakan tidak memperhatikan pelajaran dan menentang guru, sehingga ia pun ditampar oleh Guru Lee. Dari kejadian itu, ia pun mengadu kepada orang tuanya sehingga membuat orang tuanya datang ke sekolah dan menampar Guru Lee. 너 2년 선생님이지. 선생님아, 이리 와. Terjadilah perdebatan di ruang guru yang mana Emerjo mendukung penuh Guru Lee dikarenakan memukul adalah hal yang wajar untuk mendidik siswa-siswinya. Sedangkan wali kepala sekolah sendiri terlihat membela orang tua Jinhee. Dari kejadian ini, Mr. Jo disidang oleh kepala sekolah. Mengetahui bahwa mereka membela orang tua Jinhee, Mr. Jo pun tak mampu berbuat banyak. Pihak sekolah bertindak demikian dikarenakan ayah Jinhee adalah orang yang berkontribusi terhadap keuangan sekolah itu. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan orang aneh yang selalu merekam kejadian di sekolah Sangchun. Tiba-tiba ia pun membuka bajunya dan memperlihatkan otot dan persenjataan lengkap miliknya kepada para siswa-siswi di kelas itu. Mereka pun bahagia menonton aksi militer yang dilakukan pria itu. Sampai salah satu dari mereka tidak dapat menahan tawa ketika Mr. Jo sedang mengajar. Namun siapa sangka ketika Mr. Jo ingin memberikan pelajaran kepada Panjul and the Gang, ia malah mendorong dan mengancam Mr. Jo. Dusik yang sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan si Panjul langsung meluapkan semua rasa bahagianya dan menghajar Panjul habis-habisan. Semua hal itu dilakukan Dusik karena tak terima jika guru diremehkan seperti itu. Dari sinilah Panjul mulai tunduk dan takut kepada Dusik. Bahkan ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang siswa dari sekolah lain untuk menghajar Panjul dikarenakan Panjul telah mengambil uang mereka. Dusik pun tanpa segan-segan memberikan mereka sedikit pelajaran. 너 싸우게?
아, 영어. 덤벼. 에이, 어이. 에이씨. 어? 야, 니네가 조폭이야? 야, 조폭. Keesokan harinya, Guru Lee yang disidang oleh kepala sekolah. Di sini kepala sekolah mempermasalahkan nilai-nilai bahasa Inggris siswanya yang hancur semua. Dengan jurus tangan kemana saja, kepala sekolah pun mulai beraksi dan sembari menasehati Guru Lee. Namun spontan, Guru Lee langsung mengundurkan diri dari sekolah itu. Nasihat ya nasihat, tapi tangan tolong dong Pak, kondisikan ya tangan ya. Kemudian Mr. Joe pun memanggil Yunju untuk memberikan nasihat agar lebih giat lagi untuk belajar dan mengurangi waktunya bermain. Di sini tampaknya Mr. Joe sangat memperjuangkan Yunju dikarenakan Yunju adalah anak yang pintar yang ingin melanjutkan kuliahnya setelah lulus SMA, di mana Yunju harus mendapatkan nilai-nilai bagus agar mendapat beasiswa masuk ke perguruan tinggi. Namun wah siapa yang menyangka ketika Dusik menyewa para wanita militer untuk menemani Koro-Koro, ternyata salah satu wanita militer itu adalah Yunju. Mereka pun sempat kaget dengan kejadian ini. Di sini Yunju menjelaskan terpaksa melakukan hal itu dikarenakan agar mendapatkan uang untuk melanjutkan kuliahnya. Keesokannya di sekolah, para siswa mendapat kabar bahwa Mr. Joe akan keluar dari sekolah itu. Sontak mereka pun bersedih mengetahui hal itu. Kemudian tibalah para guru keluar dari sekolah itu, mereka pun berkemas untuk meninggalkan sekolah itu. Singkat cerita, terlihat Yunju yang sedang berada di depan komputer yang mana hal itu tanpa sengaja dilihat oleh wakil kepala sekolah. Setelah Sang Dung mencari informasi lebih dalam, akhirnya ia menemukan bahwa sebenarnya sekolah Sang Chun dikuasai oleh salah satu gangster Myeongdong. Sedangkan kepala sekolahnya mempunyai bisnis apem-empem yang baru-baru ini telah diambil ahli oleh Geng Shin. Karena keluarga geng Myeongdong kerja kepada bos Geng Shin, hal itu pun menyebabkan kepala sekolah harus tunduk ke gangster tersebut. Keadaan semakin memanas ketika ada seorang mengirim email ke beberapa situs negara yang memberitahukan bahwa sekolahnya selalu memungut biaya setiap bulannya. Hal itu pun membuat wakil kepala sekolah mengingat Yunju yang sedang berada depan komputer sendirian tempo hari. Sehingga mereka pun langsung menuduh Yunju sebagai pelakunya. Dari sinilah kepala sekolah mendatangi Yunju dan mengajarnya habis-habisan sampai tak berdaya. Di sisi lain, guru-guru yang keluar dari sekolah mengatakan kebusukan dari sekolah itu di hadapan awak media. Bahwa mereka memilih mengundurkan diri dari sekolah itu daripada harus memungut biaya hanya untuk kepentingan guru itu sendiri. Dan terlebih lagi, para guru dipaksa untuk mendongkrak nilai siswanya bukan karena kepintarannya tapi karena cuan bapaknya. Keesokan harinya para guru dan siswa yang pro kontra dengan kebijakan sekolah itu memilih berdemo di hadapan gerbang sekolah dan menyuarakan keadilan, namun mereka malah dihajar oleh gangster yang menguasai sekolah itu. Dusik yang melihat sempat tak ingin membantu karena kelulusannya hanya beberapa bulan lagi. Namun dengan jiwa patriotisme yang tinggi dan semangat mengayomi adik-adik yang masih pink, Dusik pun memutuskan untuk mengambil ahli sekolah itu. Dusik pun melawan para gangster itu sendirian. Sempat unggul dalam perkelahian itu, namun setelah mendapat pukulan tepat di kepala, Dusik pun langsung sempoyongan. Tak lama berserang, para anak buah Dusik pun datang dan terjadilah perkelahian kembali. Mereka pun membalikkan keadaan dan berhasil mengambil ahli sekolah itu. Tapi pihak gangster Gangnam tiba-tiba muncul untuk membalaskan kekalahan mereka. Pertarungan antara kedua gangster itu pun tidak dapat dihindari. Singkat cerita, setelah perkelahian itu, polisi pun datang. Para guru yang korup pun langsung ditangkap atas kejadian ini, namun siapa sangka, Dusik telah menyelesaikan sekolahnya dan mendapatkan ijazah kelulusannya.
tamat. Belajar dari karakter Lucy, kita bisa menyimpulkan tidak peduli siapapun kamu, apapun statusmu, rasa hormat adalah mutlak bagi setiap orang yang harus dihormati. Kesan yang bisa diambil dalam film ini adalah jangan lupa menghormati orang lain seperti halnya orang tua, orang yang lebih tua, guru, nenek-nenek, tukang somai, tukang parkir, tukang beca, tukang ojek, tukang bangunan, dan seluruh tukang di dunia. Sekian dari saya. Saya Sile berserta dua kerabat saya yang selalu memberikan pencerahan duniawi. Undur-undur. See you my next video.